Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jenny Rahmayani dengan NIM 2420232020. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai satu jurnal yang berjudul Analisis Tren HIV dan Infeksi Menular Seksual Lainnya di antara wanita yang melahirkan anak berusia 15 hingga 49 tahun dari tahun 1990 hingga 2021 dan perkiraannya dari tahun 2022 hingga 2030. Tahu nggak kalian bahwasanya infeksi HIV dan penyakit menular lainnya itu masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat, terutama pada perempuan dengan usia subur. Nah, hasil dari penelitian global dari tahun 1990 hingga 2021 menunjukkan fakta yang cukup menarik nih, sekaligus menjadi tantangan bagi dunia kesehatan. Pada tahun 2021 diperkirakan terdapat 670.804 kasus baru AIDS pada perempuan usia subur di seluruh dunia. Nah, kabar baiknya angka kejadian baru atau insiden HIV menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Hal ini berarti berbagai upaya pencegahan seperti edukasi, screening, lalu penggunaan kondom hingga terapi antiretroviral mulai memberikan dampak positif dalam mengurangi munculnya kasus baru. Namun, di balik penurunan tersebut, terdapat fakta nih yang harus menjadi perhatian. Nah, beban penyakit yang diukur menggunakan DALYS itu justru meningkat. DALYS atau Disability Adjusted Life Year itu merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah tahun kehidupan sehat yang hilang akibat sakit, kecacatan, ataupun kematian dini. Jadi, meskipun banyak jumlah kasus baru yang menurun, banyak perempuan yang masih harus hidup lebih lama dengan komplikasi HIV sehingga kualitas hidup mereka itu juga ikut menurun. Berbeda dengan HIV, penyakit menular seksual selain HIV menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2021, terdapat sekitar 286 juta kasus baru IMS lainnya secara global. Nah, angka ini terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Walaupun demikian, beban penyakit akibat IMS justru sedikit menurun, yang menunjukkan bahwa pengobatan dan penanganan IMS semakin efektif, sehingga komplikasi berat dapat dicegah. Terus hubungan dengan kesehatan masyarakat apa? Jadi dalam kesehatan masyarakat tujuan utama itu bukan hanya mengobati, tapi juga mencegah penyakit sebelum terjadi. Oleh karena itu, data ini menjadi dasar program dalam menyusun kebijakan dan program kesehatan yang menjadi lebih tepat sasaran. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program promosi kesehatan melalui edukasi mengenai seks yang aman, pentingnya penggunaan kondom, serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya. Kedua, perlu screening dan deteksi dini, terutama pada perempuan usia subur, ibu hamil, dan kelompok beresiko tinggi. Dengan diagnosis yang lebih cepat, pengobatan dapat segera diberikan sehingga komplikasi berat maupun penularan dapat dicegah. Ketiga, akses terhadap pengobatan antiretroviral untuk HIV dan antibiotik untuk IMS harus diperluas agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan biaya ataupun stigma. Nah, keempat, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Tak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga sekolah, keluarga, organisasi masyarakat, media, dan juga pemerintah harus bekerja sama dalam memberikan edukasi mengurangi stigma terhadap ODHIV, serta menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan. Jadi, kesimpulannya itu, meskipun angka kasus baru HIV pada perempuan itu menurun, beban penyakit yang ditimbulkan itu masih tinggi. Di sisi lain, kasus IMS terus meningkat meskipun dampaknya itu mulai dapat dikendalikan melalui pengobatan yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan yang optimal, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menentukan beban HIV dan juga infeksi menular seksual. Dengan demikian, kesehatan reproduksi perempuan akan lebih terjaga, kualitas hidupnya juga akan meningkat, dan tujuan kesehatan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dapat tercapai. Karena dalam kesehatan masyarakat, keberhasilan bukan hanya diukur dari berkurangnya jumlah pasien, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup seluruh masyarakat. Baik, mungkin hanya segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.